warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa lagi dengan kami tim CCT Suzahidin Cakrawala Cemerlang, yang insya Allah Zoom ini akan terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, baik yang berkaitan dengan kristologi maupun yang berkaitan dengan ilmu keislaman. Ya, jadi kita jangan hanya belajar tentang kristologi, tapi kita melupakan ilmu tentang keislaman. Seharusnya kita dulu lebih baru belajar kristologi sehingga kita mempunyai bekal yang double begitu ya. Nah, saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini telah hadir Ustadz kita Umar Mahmud LC ya. Seperti biasa setiap malam Selasa beliau selalu memberi kajian di CCC. Malam Selasa yang lalu kalau tidak salah itu membahas tentang Sirah Nabawiyah ya, dan malam ini akan dilanjutkan lagi, yaitu Sirah Nabawiyah bagian yang ketiga. Nah, saya kira tidak perlu panjang lebar. Mari kita saksikan bersama-sama. Ustadz Umar, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kembali kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah kisah yang terbaik dan kisah yang penuh dengan suri tauladan. Semua para nabi dan rasul itu menyerukan "U'budullah wa la tusyriku bih." Sembahlah Allah dan jangan kita mensyirikkannya, menduakannya. Kenapa? Karena kesyirikan itu sangat berbahaya sekali. Dan mari kita lihat bagaimana akidah atau keyakinan orang-orang yang umat-umat sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi atau sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Kita lihat Jazirah Arab itu penuh dengan berhala. 300 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, terjadi perubahan keyakinan bangsa Arab yang ada di kota Mekah maupun Madinah. Ada Amr bin Luhai, seorang tokoh dari Mekah yang sangat kenal dengan kebaikannya, kedermawanannya, ketokohannya. Dia mempengaruhi penduduk Mekah. Dia berkunjung ke kota Syam, ke Suria. Dan orang-orang Suria menyembah berhala. Orang-orang Suria atau yang ada di Syam, mereka dapat berhala dari kaum yang lain. Yunani, Romawi, maupun Persia. Amr bin Luhai menganggap berhala itu bagus, kemudian dibawa ke kota Mekah. Akhirnya penduduk kota Mekah meninggalkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Meninggalkan ajaran tauhid. Mulailah mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu. Jadi kalau kita menilai seseorang, jangan sampai kita menilai ketokohannya, kedermawanannya saja tanpa dengan ilmu yang baik. Betapa banyak umat manusia disesatkan dengan tampilan-tampilan yang terlihat baik, tapi sebetulnya yang menyesatkan kita. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai, diperlihatkan, aku melihat Amr bin Luhai, ususnya terburai di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia telah merubah agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa efek dari tidak mentauhidkan Allah? Sangat berakibat fatal terhadap kehidupan umat manusia. Manusia yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ketakutannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu berkurang dan bisa pupus habis. Kita sebagai umat manusia itu butuh sesuatu yang kita takuti atau sesuatu yang kita harapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha baik, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, tapi juga Syadidul Iqab. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai azab yang syadid, yang dahsyat. Selain kita berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jangan lupa ada azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memudahkan untuk berbuat dosa, untuk berbuat salah, dan memudahkan seseorang untuk melakukan sewenang-wenang terhadap manusia yang lain atau terhadap saudaranya. Ini yang terjadi pada bangsa Arab khususnya dan pada seluruh masyarakat dunia pada waktu itu. Umumnya begitu. Semua manusia pada waktu itu rusak akidahnya, rusak pemahamannya, rusak juga perilakunya, rusak juga moralnya. Karena mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di Arab? Mulailah muncul akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Mulailah mereka berlebih-lebihan dalam beribadah, membuat tradisi ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mulailah mereka mempunyai standar akhlak yang berlebihan. Ya. Misalnya, mereka malu punya anak perempuan. Kenapa malu punya anak perempuan? Karena kalau sudah besar, perempuan itu diperlakukan dengan tidak baik. Diperlakukan bukan sesuai dengan fitrahnya. Perempuan dianggap sebagai pemungut. Jadi orang Arab malu punya anak perempuan. Nanti kalau udah besar paling jadi pelacur. Maka ada tradisi di Arab pada waktu itu, wa'dul banat, yaitu mengubur. Wa'dul itu artinya mengubur. Al-banat, bayi perempuan. Setiap yang keluar dari rahim istrinya, jenis kelaminnya perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Walaupun tidak semua bangsa Arab, orang Arab melakukan itu ya. Tapi itu terjadi. Ada juga yang mempunyai akal yang normal. Ya, setiap anak yang mau dikubur hidup-hidup, dia mengambilnya, ya, dia mengasuhnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'dul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Bahasanya wa'du. Kalau biasanya orang Arab kalau mengubur itu biasanya dufin. Dufina itu artinya mengubur sesuatu yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang tidak bernyawa. Maka dikatakan dufina, menguburkan sesuatu yang tidak bernyawa. Tapi kalau wa'dul banat berarti menanam. Wa'dul itu artinya sebetulnya menanam. Artinya kalau ditanam itu kan sesuatu yang hidup. Bayangkan. Ya. Bayi perempuan yang hidup, mereka tanam, mereka kubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka punya standar akhlak yang berlebihan. Menurut mereka tidak pantas mereka punya anak perempuan karena nanti memalukan keluarga besar. Memalukan ayah dan ibu. Ya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi pelacur ketika besarnya. Akan menjadi orang yang tidak baik. Ya. Atau akan dihinakan oleh masyarakat. Tidak dianggap keberadaannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya terjadi di Arab, di luar Arab lebih parah lagi. Ya. Kebiasaan memperlakukan kaum perempuan tidak baik, itu luar biasa. Di luar Arab lebih parah lagi.
Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga. Perempuan itu tidak dianggap. Perempuan itu dijadikan sebagai mainan, ya, atau disamakan dengan barang yang tidak berharga. Itu bisa kita saksikan, misalnya ada satu tempat sejarah Islamnya negeri Maldives atau Maladewa. Itu seorang dai datang ke sana, ke Maladewa, kemudian menemukan penduduk Maladewa ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan Islam. Bagaimana penduduk Maladewa misalnya sebelum mereka menemukan Islam? Kita lihat daerah-daerah yang tidak kenal dengan Islam. Bagaimana dahsyatnya mereka memperlakukan perempuan, menzalimi kaum perempuan. Abdullah Barakat, seorang dai dari Andalusia, ya, dari Andalusia nyebrang ke Maroko, kemudian terus berlayar sampai ke Maladewa, sampai ke India sebelumnya, Sri Lanka, kemudian ke Maladewa. Sampai di sana dia menemukan seorang ibu-ibu yang lagi menangis. Menangis jadi-jadinya, menangis luar biasa. Ketika ditanya, ya, dengan bahasa, karena dia sudah pernah tinggal di India, ya, jadi sudah paham bahasa orang setempat. Kemudian dia tanya, wahai ibu, wahai bunda, kenapa engkau menangis? Apa kata sang bunda? Saya bagaimana tidak menangis? Karena anak saya terpilih untuk dijadikan tumbal untuk jin ifrit, tumbal laut. Rupanya masyarakat Maladewa pada waktu itu punya kebiasaan itu menyerahkan sesajenan seorang anak gadis setiap bulannya. Hantu laut. Malam atau sore hari dibawa itu anak gadis, kemudian letakkan di pinggir pantai, kemudian besok paginya atau subuh hari dijemput udah dalam keadaan jadi mayat. Begitulah tradisinya. Perempuan diperlakukan seperti itu. Sehingga dai ini mengatakan, wahai bunda, nggak usah khawatir, tunjukkan kepadaku di mana kepala suku. Biar aku mengganti posisinya. Aku bisa mengusir jin ifrit itu. Akhirnya dibawalah ke kepala suku, kemudian diperkenalkan. Ya. Setelah itu ketemu. Kemudian ketemu dengan kepala suku, kemudian berceritalah kepala suku tadi bahwasanya mereka punya tradisi setiap bulannya mempersembahkan anak gadis, ya. Kemudian diundi siapa yang terpilih, ya. Itu yang akan dikurbankan atau dikorbankan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sang dai Abdullah Barakat? Dia mengatakan, kalau begitu wahai Bapak Kepala Suku, biar aku gantikan posisi anak gadis ini, antarkan aku ke pantai, kemudian insya Allah aku akan bisa mengusir jin yang biasanya mengganggu kalian. Subhanallah. Hadirin wa hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata Abdullah Barakat? Aku pun dibawa ke pinggir pantai, tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kalau aku berhasil, kata Abdullah Barakat, mengusir yang menakutkan kalian, kalian aku tawarkan agama Islam.
Apa kata sang kepala suku? Kami siap untuk mengikuti keyakinanmu. Abdullah Barakat, tilawatil Quran. Sepanjang waktu, ya, setelah dia sampai dan sebelum dia sampai dan seterusnya sampai dia ke pinggir laut itu, dia baca Al-Quran, tilawatil Quran. Ya. Sampai pada tengah malam, apa kata Abdullah Barakat? Aku mendengarkan riak air begitu keras. Artinya ada yang mendekat. Kemudian dia pun makin mengeraskan tilawatil Quran. Mulai aku mendengar ada yang melompat, ya, seperti orang melompat dalam laut. Sepertinya yang di laut, ya, merasakan ketakutan mendengarkan suara Al-Quran. Pagi harinya dia dalam keadaan selamat. Sehingga orang kampung berserta dengan kepala suku itu berbondong-bondong mendatangi pantai, kemudian menemukan sang dai dalam keadaan sehat walafiat. Apa kata ke Abdullah Barakat? Ayo, ikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kata sang kepala suku, tunggulah bulan depan. Kalau engkau masih bisa selamat, baru kami masuk Islam. Tapi subhanallah, sebelum sampai bulan depan, itu penduduk Maladewa, penduduk Maldives, seluruhnya sudah masuk Islam. Dan alhamdulillah, hari ini negeri Maladewa mayoritasnya adalah penduduknya kaum muslim. Ya. Jadi, sebelum datang Islam, itu perempuan terzolimi. Di mana-mana. Begitu juga misalnya di India. Ya. Ketika Islam datang, alhamdulillah. Apa kata penguasa Islam? Kan India kan pernah dipimpin oleh kaum muslimin. Ada kerajaan Babur, kerajaan Mongol Islam, ratusan tahun membangun peradaban di India. Maka subhanallah, yang anehnya kalau orang ke India, itu tempat wisatanya Taj Mahal, peninggalan Islam. Ini agak aneh nih. Penduduknya mayoritas Hindu Buddha, tapi ketika ke India, orang ngunjungin Taj Mahal. Tapi ke Indonesia, aneh pula. Masyarakatnya mayoritas Muslim, yang dikunjungi Candi Borobudur. ini terbalik gitu ya. Ini terbalik. Hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di India. Tapi alhamdulillah penguasa India pada waktu itu mengatakan, sekalian silahkan apa mau kalian sembah silahkan. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Ya, buatmu agamamu, buat kami agama kami. Silahkan. Ya, walaupun berdakwah tetap ditawarkan Islam. Kemudian la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Yang ada itu dialog. Ya. Kalian boleh menyembah apa saja, tapi tolong tradisi. Kan mereka punya tradisi pada waktu itu. Kalau suami meninggal, istri juga harus ikut meninggal. Suami mati, istri juga harus ikut mati. Jasad suami itu dibakar. Kemudian, dua pilihan bagi istri. Mau ikut dibakar bersama jasad suami, atau menyebur di sungai suci, sungai Gangga. Luar biasa. Ini kan penzaliman terhadap kaum perempuan. Maka pada waktu itu penguasa kaum muslimin mengatakan, yang ini saja kalian nggak boleh laksanakan. Kalau yang lain, kalian mau menyembah apa, mau mensucikan sapi, mau mensucikan tikus, karena tikus juga binatang suci di sana. Ya, sapi juga binatang suci, tidak dibunuh. Ya, silakan saja apa yang mau kalian sucikan. Tapi kalau menzalimi perempuan, membakar perempuan hidup-hidup, meminta perempuan untuk nyebur di sungai Gangga hidup-hidup, tidak boleh. Subhanallah. Nah, ini rahmatnya Islam. Maka Islam rahmatan lil alamin itu dirasakan oleh semua manusia ketika kekuasaan itu di tangan kaum muslim. Hadirin wa hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di kita di Nusantara, sebelum masuk Islam,
misalnya di Jawa, ini kesaksian dari Ibnu Battuta atau Ibnu Batuta. Ibnu Battuta ini pelayar dari Maghrib, pelayar dari Maroko. Dia mengunjungi Cina, mengunjungi India, mengunjungi Nusantara, sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa, ya pada abad ke-13 ya. Dia mengatakan, ya, kebetulan ketika dia sampai ke Nusantara, di Sumatera sudah Islam bermadzhab Imam Syafi'i. Ya, rajanya itu pakai fil atau gajah ya, gajah. Tapi dia mengunjungi Jawa pada waktu itu. Di Jawa ada kerajaan yang belum Islam. Dia mengunjungi Pulau Jawa. Apa katanya? Setelah sampai saya ketemu dengan raja yang ada di Jawa sana, atau salah satu kerajaan yang ada di Jawa, dia disambut dengan hormat luar biasa. Dia melihat ketawaduan, kesederhanaan raja yang ada di sana. Sang raja duduk lesehan bersama dengan para menterinya atau bersama dengan masyarakat. Tapi tetap saja ada penzaliman di sana. Merugikan manusia yang lain. Apa kata Ibnu Battuta? Ketika saya disambut oleh raja, duduk bersama raja, ngobrol-ngobrol bersama raja melalui penterjemah. Ya. Dia katakan melalui penterjemah. Jangan dikira zaman dulu itu susah untuk penterjemah, sama saja kayak zaman kita sekarang. Ya. Biasa saja. Hubungan dunia internasional dari dulu itu sudah ada. Sejak zaman kuno. Karena manusia itu butuh orang lain, ya, butuh negeri lain. Ada kebutuhan hajat yang kebutuhan bersama. Jadi apa kata Ibnu Battuta? Setelah aku disambut, tiba-tiba ada seseorang yang datang, masuk, menghadap raja, sambil meletakkan aritnya, ya, celurit. Sambil dia meletakkan celuritnya di kepalanya, di lehernya. Dikalungkannya di leher. Kemudian dia ngomong dengan raja, ngomong dengan sangat sopan, ya. Saya kata Ibnu Battuta tidak paham apa yang dia omongkan sebelum diterjemahkan. Jadi orang ini di hadapan raja sangat sopan sekali. Setelah itu tiba-tiba orang ini menarik celuritnya. Ditariknya celuritnya itu. Sehingga kepalanya itu menggelinding. Putus. Ibnu Battuta mengatakan, saya sangat kaget sekali. Ada apa yang terjadi? Gerangan apa yang terjadi? Apa kata sang raja? Ini biasa, terutama untuk menyambut para tamu. Untuk melihatkan ada orang yang sangat loyal terhadap raja. Menjadi sebuah kebanggaan bagi laki-laki itu yang menarik aritnya itu, yang memutuskan kepalanya itu di hadapan orang banyak. Itu merupakan sebuah kebanggaan. Kenapa? Dia telah mengorbankan dirinya untuk raja. Maka raja nanti akan memperlakukan keluarganya, istrinya, anak-anaknya dengan perlakuan yang istimewa. Karena keluarga ini betul-betul berkorban untuk sang raja. Ini penzaliman-penzaliman yang dibungkusi seakan-akan itu adalah sebuah kebaikan. Di mana-mana. Begitu juga di negeri Mesir, misalnya sebelum Islam masuk, sebelum mereka mengenal Tauhid. Ya, ketika Islam masuk, Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW yang membawa Islam ke Mesir, mengislamkan bangsa Mesir, yang suku Egypt atau suku Akbat, Kipti. Ketika Amr bin As berkuasa di sana, menjadi gubernur di sana, diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah masyarakat Mesir berbondong-bondong masuk Islam, tibalah datang bulan, masuklah bulan Buna, bulan orang Arab, orang Mesir kuno, ya, bulan Buna. Mungkin kita entah Desember atau November begitu ya, bulan Buna. Biasanya di bulan Buna ini orang Mesir mengorbankan, memberikan sesajenan kepada Sungai Nil. Subhanallah. Ya. Perempuan
Perempuan yang dikorbankan itu. Dihiasi, didandani, dibuat cantik itu perempuan, ya, anak gadis. Setelah itu dimasukkan ke dalam sungai Nil, ditenggelamkan ke sungai Nil. Mereka pun siap-siap untuk melakukan ritual itu, sesajenan kepada sungai Nil. Ya, tapi sebelum itu mereka konsultasi dulu kepada gubernur baru. Ya, sebelumnya gubernurnya kan Romawi. Ya, kalau gubernur Romawi dibolehkan. Ya, malah dibantu untuk melakukan tradisi masyarakat Mesir kuno itu. Tidak, apa kata Amr bin As? Di dalam agama kita, di dalam agama Islam tak boleh. Tak boleh kalian melakukan itu. Tak boleh menzolimi. Tak boleh menzolimi perempuan. Tak boleh mengorbankan nyawa kecuali pada haknya. Tak boleh dilakukan itu. Kalau kata Amr bin As, itu dilarang di dalam agama kita. Di dalam agama kami. Ya, bagi yang belum masuk Islam, di dalam agama kami nggak boleh. Kata Amr bin As, tidak boleh itu dilakukan. Kata mereka, kalau nggak kami lakukan, nanti sungai Nil kering. Subhanallah. Ya. Kami nanti gagal panen. Apa kata Amr bin As? Tetap saja itu tidak boleh dilakukan. Memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberkahi sebuah daerah, ya, dibuat akhirnya mereka melakukan ritual-ritual. Sebetulnya ritualnya itu juga tidak bermanfaat. Ya. Coba kita lihat kesyirikan-kesyirikan yang tinggi itu, di mana di tempat kesyirikan yang tinggi, sama saja kita lihat miskin-miskin juga, tak berkah juga, susah juga air. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang bulan Bunah, memang sungai Nil itu kering. Mengering sungai Nil, sehingga masyarakat Mesir berdemo. Mendemo gubernur mereka. Mereka takut gagal panen. Amr bin As pun merasa khawatir. Dia pun tulis surat ke Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Ini yang terjadi di Mesir. Tradisi mengorbankan seorang perempuan untuk sesajenan setiap bulan Bunah. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pun mengirim 2 surat. Surat pertama yang ditujukan kepada Amr bin As, surat kedua ditujukan kepada Sungai Nil. Ini luar biasa Umar bin Khattab. Surat yang pertama ditujukan kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, wahai gubernur Mesir, kalau sampai maka bacakanlah ke hadapan orang banyak, kumpulkan masyarakat, bacakan surat keduaku yang kukirim untuk Sungai Nil. Bunyi suratnya adalah, ya Nil, in kunti tajri ala qadarik, fala tajri abada. Wa in kunti tajri ala qadarillah, fatajri. Kata di dalam surat itu, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai Sungai Nil, ini masyarakat banyak yang dengar. Kalau engkau mengalir disebabkan ala qadrik, disebabkan atas kehendakmu sendiri, fala tajri abada, maka untuk selamanya janganlah engkau mengalir lagi, kata Umar mengatakan kepada Sungai Nil. Tapi kalau engkau mengalir, itu disebabkan ala qadarillah, disebabkan kekuatan Allah dan atas kekuasaan Allah, maka mengalirlah engkau. Dijatuhkan oleh Amr bin As, itu surat ke Sungai Nil. Subhanallah. Karamah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang soleh, buat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang terjadi. Itu Sungai Nil deras mengalirnya. Luar biasa. Ya. Bukan sesuatu yang mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada seseorang. Untuk menguatkan akidah bangsa Mesir yang selama ini mengorbankan perempuan. Ya. Allah kuatkan. Allah istijabah permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, Sungai Nil memang adalah sungai yang sangat diandalkan oleh penduduk Mesir sampai saat ini. Dan wilayah Mesir, ya, itu 95%-nya tidak diduduki oleh masyarakatnya.
hanya 5% saja wilayah Mesir itu yang diduduki oleh masyarakatnya, yaitu sepanjang sungai Nil. Karena disitulah kehidupan. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita. Di mana-mana kita ada sungai, di mana-mana ada air. Dan memang menurut ya, menurut orang-orang yang fokus ya melihat ciri-ciri negara maju, ya, mereka mengatakan suatu negara yang maju itu adalah negara yang dikelilingi oleh air, baik laut maupun sungai. Subhanallah. Sebetulnya kita bisa menjadi negara yang kuat, negara maju, karena memang negara yang sejahtera, negara makmur, karena memang ini negeri mudah sekali kita cari sumber air. Luar biasa. Baik laut maupun sungai. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke Mekah. Ya, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan atau sebelum diutus, kebiasaan menzalimi kaum perempuan, terutama mengubur bayi hidup-hidup. Bukan hanya terjadi di Mekah, tapi terjadi di hampir seluruh negeri sebelum datangnya Islam. Ya, itu tadi contoh-contoh negeri-negeri yang belum disentuh oleh Islam, tradisi-tradisi yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam. Ketika di Mekah, ya, mereka berbagai macam cara untuk mengubur bayi perempuan hidup, ya, untuk menjaga nama baik keluarga, dan untuk, nah ini luar biasa anehnya ya, dan untuk kemaslahatan sang bayi perempuan. Ini luar biasa aneh. Ya. Apa kata sang bapak ketika dia mendapatkan bayi perempuan, dia gali itu padang pasir, ya, sebelum dicampakkannya ke dalam lubang yang dia gali, dia katakan, wahai putriku, daripada engkau hidup sengsara ketika besar, mendingan sekarang saja bapak kubur kamu hidup-hidup. Subhanallah. Udah besar wahai putriku, kamu nanti tak baik, nasibmu itu buruk, sekarang aja. Ya. Diselesaikan. Sampai-sampai yang sangat menyedihkan, ada satu keluarga, suami istri, dapat anak itu perempuan. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga, sampai 8 orang anaknya. Anak pertama dimasukkan ke dalam sumur, anak kedua dimasukkan ke dalam sumur, anak ketiga, sampai 8 anak itu masuk ke dalam sumur. Luar biasa. Ada ya, cara mereka untuk mengubur bayi tadi, ketika sang istri dalam keadaan hamil besar, sudah terasa sakit-sakit mau melahirkan, mungkin sudah buka 1, buka 2, ya, sambil menunggu buka 10, dibawanya itu istrinya itu di belakang rumahnya atau di samping rumahnya atau di padang pasir begitu ya. Kemudian sang istri lagi mempertaruhkan nyawanya, ya, dalam melahirkan. Sang suami menunggu bayi yang lahir, dia pun sambil menggali kuburan. Kalau yang lahir itu perempuan, itu langsung dikubur. Kalau yang lahir laki-laki, baru dibawa pulang. Selamat, dibawa upacara, dikendurikan dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Ini penyimpangan luar biasa. Kenapa ini terjadi penyimpangan? Karena itu tadi, karena tidak bertauhid. Tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga muncul tradisi-tradisi yang menyesatkan. Muncul tradisi-tradisi yang membuat manusia yang lain terzolimi, terutama kaum wanita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi akhlak. Kemudian bagaimana kalau di tempat lain, ya, akhlaknya, ya, perempuan memang dijadikan hanya pemuas nafsu, ya, di Jazirah Arab pada waktu itu, ya, Mekah dan Madinah
atau khususnya di Mekah, pelacuran itu legal. Sebelum Rasulullah didatangkan. Pelacuran legal. Seorang pelacur itu mempunyai bendera. Ada benderanya. Jadi bisa dilihat di rumah-rumah itu, depan rumahnya itu ada bendera pelacur. Ya. Kalau dia lagi siap menerima tamu, ya, benderanya terpasang. Tapi kalau lagi tidak siap menerima tamu laki-laki, itu benderanya dia turunkan. Wallah. Kemudian ada juga, tapi tidak semua orang Mekah seperti itu. Ada juga bukan poligami, poliandri. Pernikahan poliandri. Seorang perempuan mempunyai suami lebih dari 10 atau 10. Nanti setelah dia hamil, ya, dia bergaul dengan 10 laki-laki, kemudian setelah hamil, setelah hamil kemudian melahirkan, setelah itu dia bisa memanggil 10 orang laki-laki tadi, kemudian dia katakan, dia lihat bayinya, kemudian dia katakan, kamulah ayahnya. Atau diundi, nama siapa yang keluar yang menjadi ayah. Yang anehnya itu, sampai mereka mau bunuh-bunuhan, karena ingin merebut sang anak. Kalau dia lihat itu anaknya gagah gitu ya, kalau mereka lihat itu anaknya gagah, itu mereka rebutan itu. Sayalah ayahnya, sayalah ayahnya. Luar biasa. Penyimpangan luar biasa. Tidak mengenal tauhid, penyimpangan luar biasa. Dan bukan hanya sampai di situ, dalam ibadah juga penyimpangannya luar biasa. Ada tawaf. Ya, tawaf keliling Ka'bah. Ajaran Nabi Ibrahim, kan hajinya masih dari Nabi Ibrahim. Ya. Ketika mereka masuk ke Masjidil Haram, mereka kan tawaf. Atau tamu datang dari luar, ya, untuk terutama di musim haji, itu tawaf. Tapi tawaf ini, ibadah Nabi Ibrahim juga mereka buat kacau luar biasa. Apa ya, perilaku yang menyimpangnya? Ya. Mereka katakan, mereka buat tradisi baru nih. Dari pemuka-pemuka agamanya yang menyembah berhala. Apa kata mereka? Ini pakaian kita ini banyak dari penghasilan yang tidak halal, terutama para pendatang. Ya, itu kan tak dijamin itu pakaian itu dari harta yang halal. Apa kata mereka? Tidak pantas menggunakan pakaian yang tidak halal untuk tawaf di Ka'bah yang suci ini. Terus bagaimana? Mereka menyediakan pakaian yang khusus, yang disewa. Ada bisnis. Ibadah dibuatnya bisnis. Dan sewanya juga sangat tinggi. Yang tidak sanggup untuk menyewa, silakan. Tawaf, tapi tidak berpakaian. Sehingga banyak yang tawaf, tidak berpakaian. Selai benang pun tidak menutupi tubuh mereka. Laki-laki tawafnya dia, walaupun di jadwal, laki-laki dibuat di siang hari, perempuan di malam hari. Tawaf telanjang. Tradisi yang memang betul-betul merusak agama. Ya, dalam ibadah mereka rusak. Perilaku akhlak mereka rusak. Ini bukan hanya di Jazirah Arab. Di yang lain itu lebih parah lagi. Ya. Tradisi nggak karuan, misalnya di Persia. Di Persia itu, raja kalau mau menikah, dilihat dulu, apakah ibunya masih hidup? Kalau ibunya masih hidup, ibunya dijadikan istrinya. Apakah dia punya saudari perempuan? Kalau ada saudari perempuan dijadikan istrinya. Apakah dia punya putri? Putrinya dijadikan istrinya. Auzubillah min zalik. Di Romawi, begitu juga. Seorang laki-laki, karena takut dia pasangan hidupnya itu nanti direbut oleh orang lain, atau dirampas oleh orang lain, atau selingkuh, atau
ketika dia mau berangkat perang atau berangkat keluar kota, ada yang aneh itu. Memang luar biasa penzoliman terhadap perempuan. Mohon maaf saya sampaikan. Itu dikasih, mohon maaf ya, celana yang bagian dalamnya itu dibuat dari besi. Kemudian dikunci, tak dibuka-buka. Nanti dibuka ketika laki-laki itu pulang, pasangan itu pulang. Jadi memang luar biasa. Tidak ada ketentraman hidup pada waktu itu. Kezaliman terhadap kaum perempuan itu luar biasa. Maka ketika datang Islam, baginda Rasulullah SAW itu diutus oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga itu berada di telapak kaki ibu kalian. Orang Arab bingung. Surga di bawah telapak kaki perempuan. Kok bisa perempuan? Subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ya. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Ummuka, ibumu. 3 kali. Ketika dia bertanya yang keempat kalinya, baru Rasulullah mengatakan abuka atau abaka, kepada ayah. Baru kepada ayah. Penghormatan terhadap kaum perempuan luar biasa setelah Islam datang. Setelah datang baginda Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Barang siapa yang diberikan anak perempuan, 3 orang anak perempuan, maka jaminannya adalah surga kalau dia mendidiknya dengan baik. Mendengarkan seperti itu, para sahabat atau orang-orang yang di luar Islam tercengang. Oh, rupanya perempuan itu sangat dihormati oleh kaum muslimin. Perempuan itu mendapatkan kedudukan yang mulia di kalangan orang Islam. Kata Rasulullah, 3 orang anak perempuan dan dia mendidiknya dengan baik, maka jaminan kedua orang tuanya adalah surga. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 2 ya Rasulullah. Saya cuma 2 orang, anak saya 2 orang yang perempuan ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Apakah saya kalau saya mendidiknya dengan baik dan benar, apakah saya mendapatkan jaminan surga dari Allah? Apa kata Rasulullah? Walaupun 2, boleh. Kamu didik dengan baik, jaminanmu adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, kalau saya 1, kata yang lain. Cuman 1 ya Rasulullah. Tak apa-apa. 1 pun kalau kamu didik dengan baik, itu anakmu perempuan, engkau akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surganya. Sehingga ketika lahir anak perempuan pada waktu itu mensyukuri. Oh subhanallah. Anak laki-laki juga mensyukuri. Ya. Perempuan juga disyukuri, tidak dibenci. Islam yang meletakkan dasar-dasar hak kaum perempuan. Yang aneh sekarang bangsa barat itu membangga-banggakan seakan-akan mereka melindungi perempuan. Standarnya apa kalau buka jilbab? Masa begitu standarnya? Standarnya apa kalau buka aurat? Itu kan aneh. Ya. Justru kalau perempuan buka aurat kan dibangsa oleh kaum laki-laki, dicari itu. Tutup aurat supaya terlindungi hak-hak perempuannya. Subhanallah. Jadi akhlak manusia itu akan hancur ketika tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah. Keyakinan mana saja, ideologi mana saja, bisa kita lihat, bisa kita adu data, dilihat. Kalau tidak menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti itu negeri moralnya hancur. Walaupun negerinya maju. Walaupun negara itu secara ekonomi mungkin bagus maju, tapi moralnya tetap hancur. Tetap saja kezaliman di sana itu tinggi sekali. Menzalimi hak-hak orang lain. Kenapa ada budaya saya pernah baca di Amerika, ya, atau di negara Barat, perempuan banyak tidak mau nikah. Ya. Kenapa? Karena kalau nikah adalah hanya ngincar harta kaum perempuan. Nikah. Setelah nikah, kalau perempuan itu nggak suka, nggak betah, kemudian dia ceraikan suaminya itu, maka sang perempuan
harus membagi hartanya. Harta dia dibagi ya ke sang suami. Itu dibuat aturan seperti itu. Ya. Sehingga banyak perempuan tidak mau nikah, takut harta dia habis. Dia capek-capek bekerja. Ya. Dan karena kedudukannya harus sama, maka perempuan juga diberikan peluang sebesarnya untuk lowongan kerja lebih mudah ya untuk kaum perempuan. Padahal kalau dalam Islam yang diminta lebih itu kan kaum laki-laki. Ya. Justru ketika tenaga perempuan itu lebih diterima untuk bekerja, tanggung jawab itu berada di pundak perempuan, berat memikulnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesembahan orang kafir Quraisy sebelum datang Islam punya patung begitu banyak. Ada Hubal, ada Lattah, ada Manah, ada Uzzah. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, dalam surah An-Najm, surah An-Najm ini betul-betul menyihir orang-orang kafir Quraisy. Surat An-Najm ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Kemudian ketika Rasulullah SAW bacakan surah An-Najm, orang kafir Quraisy itu mendengarkannya dengan khidmat, dengan khusyuk sekali. Sampai-sampai surah An-Najm ini kan ayat terakhirnya menyuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Rasulullah pun sujud. Ketika Rasulullah SAW sujud, orang kafir Quraisy tersihir. Ya, kemudian sujud. Tersihir ini bukan berarti Rasulullah penyihir. Nah, ya ini apa namanya untuk bahasa ya, bisa dipahami. Mengikut mereka, mengikut sujud, subhanallah. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran ini betul-betul menakjubkan. Terutama surah An-Najm ini. Turun surah An-Najm. Ditambah lagi di dalam surah An-Najm ini memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama Tuhan mereka. Ya. Saya bacakan sedikit surah An-Najm ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Orang kafir Quraisy dengarin terus. Ya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, demi bintang. Kemudian terus didengarkan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tuhan-tuhan mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Coba lihat tuhan-tuhan orang kafir Quraisy. Mereka punya Tuhan Latta wal Uzza. Ada namanya Latta, ada Uzza. Wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Dan ada Tuhan mana yang ketiganya. Alakumuz dzakar wa lahul untha. Mereka selalu menisbatkan Allah itu perempuan. Laki-laki itu buat mereka, yang perempuan itu dinisbatkan kepada Allah. Maka nama-nama tuan-tuan tuan-tuan kecil ini juga namanya perempuan. Latta, Uzza, Manah. Ini dianggap perpanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarikat yang mereka buat. Nah, mereka mengatakan itu malaikat itu perempuan semuanya. Karena mereka tidak suka perempuan, jadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalian buat-buat sendiri, kalian kasih nama sendiri, kalian sembah sendiri. Ya. Kalian jadikan sebagai, kalian sucikan sendiri.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berlepas dari tuhan-tuhan kalian ini. Dan aneh orang kafir Quraisy kemana-mana bawa Tuhan, bawa patung. Kalau mau pergi tempat yang jauh, musafir, mereka tawaf ke Ka'bah, ya sebelum berangkat. Nanti ketika pulang sebelum ke rumah mereka tawaf Ka'bah juga, menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah. Ya. Kemudian ketika berangkat mereka bawa patung. Kalau tidak sempat bawa patung, mereka cari batu-batu yang bagus di jalan. Ya, kemudian batu ini nanti disembah di tempat pemberhentian mereka. Mereka berhenti istirahat begitu. Kemudian nanti mereka menawafi batu tadi, mengelilingi batu tadi. Kemudian setelah itu, kalau ketemu dengan batu yang lebih bagus, mereka buang batu itu. Kemudian dijadikan Tuhan lagi itu batu yang lebih bagus. Terus begitu. Kalau nggak ketemu dengan batu, ya, mereka ambil pasir, mereka basahin dengan air minum mereka atau susu yang mereka bawa. Kemudian setelah itu sudah menggumpal, mereka kelilingi, mereka tawafi itu pasir. Jadi memang penyimpangan yang luar biasa. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kadang-kadang tersenyum sendiri dan tertawa sendiri. Kenapa? Karena ingat masa lalu. Sebelum dia masuk Islam. Ada teman-teman Umar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabatnya bertanya kepada Umar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa sendiri? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Aku teringat dengan masa lalu ketika aku masih kafir, ketika musyrik itu sebelum masih Islam. Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat kamu tersenyum? Apa yang kamu ingat? Dulu ketika aku masih kafir, kemana-mana aku bawa patung. Biasanya patung yang aku bawa itu adalah patung yang aku buat sendiri dari adonan roti. Dari adonan tepung dimasak, kemudian dibuat kepalanya, buat kakinya, buat badannya, buat tangan. Gitu. Dibuat mirip manusia. Makhluk. Jadi roti. Mungkin dikukus atau roti. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ketika perbekalanku habis, aku sangat lapar sekali dan tidak mungkin aku mati dalam kelaparan. Aku pun mengatakan kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku mohon maaf, betul. Aku mohon maaf sekali. Aku nggak ada lagi perbekalan. Mohon maaf, betul. Ya, terpaksa aku memakanmu. Subhanallah. Ya, apa kata Umar? Aku pun memotek atau mematahkan tangannya, kemudian memakannya, kakinya, kemudian makannya. Ya, nanti kalau berhenti lagi, ya, masih tidak ada makanan, itu dilanjutkan dimakan sampai habis, sampai kepala-kepala dimakan. Apa kata Umar bin Khattab? Begitu bodohnya aku dulu, begitu jahiliyahnya masyarakat yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya batu dijadikan Tuhan, roti dijadikan Tuhan, pasir dijadikan Tuhan, pohon dijadikan Tuhan. Sesembahan yang tidak masuk akal dijadikan Tuhan. Dianggap itu tepung yang dijadikan berbentuk Tuhan itu adalah yang sakti yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Patung yang mereka pahat sendiri itu dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat. Batu yang mereka ukir itu dianggap sebagai bisa memberikan manfaat dan mudarat. Islam berlepas dari itu. Datang baginda Rasulullah SAW, dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, diluruskan pemahamannya. Keluarga ibadah pun benar, ya, kenal dengan Sang Pencipta. Inna rabbaka labil mirsad, kata Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengawal kita, yang mengintai kita, yang memperhatikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha penyayang lagi, yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Dan juga yang mempunyai azab yang dahsyat. Sehingga kalau semua manusia itu hatinya langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada rasa harapan dan juga ketakutan yang besar. Ya, harapan ingin mendapatkan rahmat dari Allah,
takut yang luar biasa, ingin terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau ditakutkannya? Siapa yang mau diharapkannya? Maka yang adalah hidup yang putus asa, hidup yang gersang. Apa kata anaknya, putrinya Stalin? Tokoh komunis. Ya, putri Stalin sendiri, dia mengatakan, manusia yang tidak kenal dengan Tuhan, yang tidak terkenal lagi dari rumahnya, ya, lari dari keluarganya. Karena hidup yang gersang. Betapa banyak tokoh-tokoh, termasuk Karl Marx,